warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, falillahil akhirati wal ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sallallahu alaihi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan alhamdulillah, dan sekaligus kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jemaah sholat subuh Masjid Raya Situjung rahimahullah. Adinda Sultan, semenjak kita ketemu di Muara ini waktu menikahkan anak daripada Ryan, baru terakhir hari ini. Sudah lama ya, beberapa tahun ya. Bapak Ibu, tadi Bapak protokol kita sudah membawa kepada kita nuansa-nuansa Ramadan. Saya juga dalam profesinya izinkan lebih kurang mungkin ya, karena dalam materi dalam menyampaikan apa namanya ceramah ini ada ketentuan-ketentuan kalau kita lihat dari psikologi pendidikan. Jadi minimal saya izinkan antara 15 dan 20 menit, nanti kalau tanya jawab. Apa yang bisa saya sampaikan tidak terlepas dari sampaikan Bapak protokol tadi. Jadi kalau kita mau berangkat haji ada persiapan, mau berangkat umroh ada persiapan, modalnya ketakwaan itu persiapan, tidak ada lagi yang boleh. Nah, sedangkan kita ke puasa ini menuju takwa, apa persiapan kita? Ada 3 hal yang akan membawa takwa itu sendiri dan yang akan merusak takwa itu sendiri. 3 ini sangat penting, tetapi secara kasat mata ada 2 hal, persiapan lahir dan persiapan batin. Nah, kita mencoba dulu dari persiapan kasat matanya. Kalau lahir itu sudah biasa, sebagai manusia biasa ya, selama 3 bulan itu kita ingin berbuka dengan yang baik-baik, yang enak-enak ya, dan tidak putus yang namanya bahan pokok, katakanlah kalau bisa gulanya, kopinya, segala macam, dan bisa tinggal itu lagi ya, sah-sah saja ya. Saya akan meringkasnya seperti ini, sah-sah saja ya, termasuk apa yang kita pakai. Kata Bapak protokol tadi memang yang bagus-bagus, tapi yang penting itu yang kita pakai itu maksudnya dalam ibadah ya. Tapi yang bagus-bagus harus kita garis bawahi yang bersih, yang suci ya. Kadang-kadang begini Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita lupa itu mempersiapkan itu yang kita pakai sehari-hari untuk sholat, katakanlah untuk di saat kita tadarusan Al-Quran, katakanlah termasuk kita di saat memberikan sesuatu kepada yang berhak memberikan, yang berhak menerima. Harganya mahal, tapi asal usulnya itu kita agak ragu ya, agak ragu asal usul yang kita dapat waktu kita pakai sholat itu ya, agak ragu kita. Saya tidak mengatakan selalu ekstrim ya, katakan tidak halal begitu yang kita pakai itu. Dan bagaimana sebulan puasa nanti ibadah kita akan diterima? Ini persiapan akhir. Justru itu memang
memang benar kalau orang-orang tua dulu yang namanya kain atau sarung kata orang Padang itu dipersiapnya jauh-jauh hari. Kalau seandainya berganti 4 kali dalam sehari, 3 kali dalam semalam itu, persiapan 10 lembar. Inilah kesempatan bulan Ramadan. Itu satu contoh yang kecil. 7 rubuh terbuk, ya kan? Benar. Ini jangan dianggap enteng ini. Coba kita bayangkan, di saat kita akan menjamu atau mendapat undangan dari Bapak Presiden, persiapan pakaian kita luar biasa. Kita siapkan dengan sedemikian rupa. Ini kita akan menghadap Allah. Tidak semahal pakaiannya seperti yang kita menghadap Presiden. Nyata, saya yakin. Tapi kenapa? Kok enggak kita siapkan? Kita tahunya bulan Ramadan itu bulan pembakaran, bulan apa namanya, kasih sayang, bulan maghfirah. Tapi karena kita tidak mempersiapkan diri kita, itu lahir dari sana. Nah, yang batinnya ini itu 3 hal lagi. Ya, yang batinnya. Apa yang batinnya Bapak Ibu sekalian? Ya. Tadi sudah saya bacakan di dalam surah Al-Fatihah itu. Inna sam'a ada 3 hal. Wal basara itu 2. Wal fu'ada. Itu persiapan yang sangat luar biasa yang harus kita hati-hati pelajari dan kita jaga. Ya. Apa persiapan yang pertama? Batin kita Bapak Ibu sekalian. Inna sam'a pendengaran. Harus dia bisa pendengaran kita. Yang kedua wal basara penglihatan. Itu persiapan puasa. Yang ketiga wal fu'ada hati. Coba saya buat tanda kutip. Tanda kutipnya apa? Ya. Puasa itu kata Rasulullah ada 3 tingkatan. Pertama yang dikatakan puasa umum. Ulama mengatakan puasa kanak-kanak. Yang kedua puasa khusus. Nah ini pendidikan orang menengah ini. Yang ketiga khusus itu tingkatan yang paling tinggi termasuk puasa Rasulullah SAW, para nabi dan sebagainya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, yang puasa itu apa? Puasa itu menahan artinya. Ya, banyak yang mau kita tahan. Yang jelas ini secara kanan-kanannya begitu kita sahur, ya kan? Kita sudah menahan diri. Kita tidak makan lagi sampai maghrib. Apakah sekarang menahan makan saja? Ini berapa kali kita puasa? Berapa kali persiapan puasa? Berapa kali mendengar ceramah puasa? Apakah sekarang kita menahan makan saja? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Dalam strategi untuk menyehatkan hewan, ya, itu hewan harus puasa juga. Puasa bisa menahan. Ya, hewan itu kalau mau yang diinjeksi harus dipuasakan dulu ya. Untuk obatan segala macam pemain dia sehat, dipuasakan juga. Hewan itu bisa puasa Pak. Tapi puasanya apa? Sah dan tidak makan rumput. Apakah kita akan demikian terus menerus? Yang dikatakan puasa kanak-kanak itu kan enggak mau kita. Kita juga untuk mencapai kesehatan. Nah, karena puasa itu menuju kesehatan. Dokter nyatakan sama kita, Pak, katanya, karena umur 60, Bapak harus membuat strategi supaya sehat. Apa? Bapak tak boleh makan malam. Memang udah ganti makan malam, makan nasi pula. Tapi caranya jangan lupa. Makan malam Bapak itu bukan jam 8 malam lagi, tetapi jam 5. Itu kata dokter. Itu lebih baik untuk kita yang umur 60 ke atas. Makan malam enggak. Tapi dirubah sistemnya, makan jam 5. Lah puasa ini kan mengatur kita ini. Enggak makan siang kita. Justru itu orang yang puasa subuh-subuh dia sehat. Tujuan puasa kita. Nah maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita enggak mau terus-menerus puasa kanak-kanak sekadar menahan makan dan tidak minum saja. Enggak itu puasa kita. Ya kan? Enggak meningkat itu kan ada istilahnya. Hari kemarin ya dengan hari sekarang harus banyak hari sekarang. Dan syukur-syukur hari besoknya lebih baik dari hari sekarang.
Lah kalau puasa kita sudah sekian puluh tahun begitu aja, nggak ada perubahan, ya statis namanya kita itu. Kita kan nggak mau, ya kita ingin berubah terus, ya kan? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, yang namanya batin tadi terletak dalam diri kita. Bagaimana kita mempuasakan telinga kita, itu dikatakan isnah sama. Bagaimana kita mempuasakan mata kita, dan bagaimana yang lebih penting, ada hati kita. Ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Karena ini juga sumber kerusakan puasa dalam hidup kita. Kita mulai dari kesenangan. Ya. Kalau dia berpuasa, ingin melatih dirinya, karena puasa itu kan melatih diri, training gitu. Kalau bagi orang training bahasa orang, tingkatkan terus. Ya. Bagaimana dia melatih kupingnya? Dia selalu mendengar yang baik-baik, terutama Bapak Ibu sekalian. Di saat dengarkan suara hayya shalah, bukan bulan puasa saja, tapi apalagi bulan puasa, dia sudah mendahulukan niatnya. Sebelum suara azan itu saya dengar, saya sudah bersiap-siap untuk berwudu. Pahalanya beda Pak. Orang yang punya suara azan berpahala itu. Di saat dia berwudu mendengar suara azan, la haula wala quwwata illa billah. Di posisi tidak berwudu, pahalanya beda. Ini contoh. Dia selalu mencari kebaikan, mendengar yang baik-baik dari Ramadan. Dia menahan dirinya tidak mendengar yang tidak baik. Mampukah kita mempuasakan itu? Ini sudah puasa batin kita. Dia terdalam dalam tubuh kita. Kalaulah bulan Ramadan ini sama saja dengan bulan Sya'ban, bulan berikutnya, ya, masih doyan kita mendengar yang tidak baik, rusaklah puasa kita. Itu maksudnya Bapak Ibu sekalian. Ini yang dikatakan peningkatan. Ya. Kita jauhilah mendengar yang tidak benar itu. Karena mohon maaf, ya, di mana ada Muhammad, di situ Abu Lahab ada. Karena Abu Lahab negatif bahasanya. Di mana, mohon maaf ini, jangan kita mengamalkan hadis-hadis yang palsu. Karena ada itu, aku bila bulan Ramadan datang, setan dirantai. Aku nanya, di mana rantai ini? Di mana dia belenggu? Yang belenggu itu kita, Pak. Enak sekali kalau begitu. Kalau Allah membelenggu setan itu ya, enaknya, tapi kebanyakan tidak, masih banyak itu orang pada enggak berpuasa. Apa itu belenggu orang pada itu? Tutup di depan, di belakang mukanya. Ya, Pak, seluruh Ramadan tutup di depan, tapi di belakang mukanya orang Padang nih Pak. Yang atas orang Padang. Ya, karena orang bingung Padang, berani ngomong. Ini contoh ini. Ya. Seandainya mau dilaksanakan Bapak Ibu sekalian, kita Palembang Darussalam katanya. Apa yang maksud Darussalam itu? Kalau memang kita konsekuen, gak usah kayak di Mekah benar. Ya enggak? Kita gak usah berbicara di Mekah. Ya. Kalau toh betul-betul kita gak sambungnya dengan seperti itu, lihat aja di Aceh. Sama. Kalau begitu azan kemana tutup, kalau toko itu dekat Mesir Raya tutup betul-betul toko itu. Bulan puasa gak bulan puasa. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, bagaimana fisik batin kita itu kita jaga, kita bersihkan dia. Ya. Jadi jangan sampai pendengaran kita ini selama bulan Ramadan itu mendengar yang tidak baik, yakin dan sadari itu. Saya tidak mau mengatur puasa ini terakhir dalam hidup saya. Enggak ada jaminan Pak. Yang kita doakan seperti tadi, Allahumma barik lana fi Sya'ban, beberapa hari lagi. Kita ingin berokah di bulan Sya'ban. Bahkan mulai dari bulan Rajab pernah kayak begitu. Wa barik kita ingin berokah. Alhamdulillah berapa hari lagi. Sekarang mohon maaf ini. Ya. Beberapa hari ini masih ada kajian dari Allah kepada kita. Atau siapa yang bisa menjaga kita bisa hidup. Belum kita berbicara wa barakna fi Ramadan. Kita ingin dipertemukan orang, tidak ada jaminan Pak. Asbabun nuzul doa itu Bapak Ibu sekalian, orang tahu sungguh-sungguh. Ini berkah, termasuk orang yang dimakan ini berkah. Mungkin karena ada yang sumbang seperti ini,
Oleh sebab itu, kalau toh nanti disampaikan oleh Allah, karena ujung ayat tadi Bapak Ibu sekalian, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ulan. Semuanya akan saya minta pertanggungjawaban nanti kepada Allah 3 hal itu. Jadi kalau mumpung bulan Ramadan kita jaga Bapak Ibu sekalian, waduh masya Allah, itu baru pendengaran Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi jangan sekali-sekali pendengaran kita mendengar itu tidak tutup kuping kita. Kalau sudah arah mengarah nggak ke kiri-kiri dikit, tutup aja kuping kita. Apa? Saya puasa. Ya, cukup didengar oleh Allah Bapak Ibu sekalian. Ya, nggak usah pula kita beda-beda puasa skip, macam-macam puasa. Nggak usah ngomong itu dulu. Cukup didengar begini caranya. Yang kita punya tangan ini, dekatlah kepada kita. Kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya kemampuan apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Dengan kita merendah kepada Allah Bapak Ibu sekalian, insyaallah perlindungan Allah, kenyamanan batin berkenan pada diri kita. Itu baru satu bersama kita, yang namanya inna sam'a berkenan. Yang kedua persiapan mata, Pak, yang dikatakan wal basar. Nah, mata ini Bapak Ibu sekalian, ya, saya ingin sedikit menyampaikan, ini kan bulan Ramadan. Hudal linnas, bulan Ramadan itu petunjuk bagi manusia, yaitu diturunkannya Al-Quran. Ya. Nah, kalau bisa Bapak Ibu sekalian, mata kita ini lihatlah dengan firman-firman Allah selama bulan Ramadan itu. Jangan dilihatkan kemana-mana, fokus kita sebagai. Ini ada cerita Bapak Ibu sekalian, yaitu di kejadian bulan Ramadan ini di NTB itu kan mayoritas Kristen. Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, walaupun Kristen NTB itu gubernurnya kan orang Nasdem itu ya saudara, itu programnya sekolah di sana itu, sekolah menengah atas itu masuknya jam 6, kan itu diprotes kan. Diprotes itu secara dari pusat, tapi dia tidak mau Pak, tetap akan melaksanakan masuk sekolah itu jam 6. Nah, kan hebat ini. Di sisi lain kan hebat itu. Jadi Kristen itu mayoritas Pak, Kristen mayoritas. Gak usah itu kita ceritakan. Nah, jadi di situ tuh kan Korem Pak, di bawah Kodam Udayana. Itu kejadian 10 tahun yang 12 tahun yang lewat. Waktu hari ulang tahun Korem itu ada yang namanya sosial kebaktian operasi ketara. Nah, ulang tahun Korem itu. Jadi kuatannya itu, saya pendeknya cerita, ada seorang ibu waktu mendaftar itu urutannya 51. Jadi nggak tahu. Ya, ibu tuh kepingin untuk gratis karena dia katarak kata dokter. Begitu pendaftaran beliau, apa kata panitia? Ibu nggak bisa tahun ini. Ya, ibu seorang miskin menangis dari rumah. Tapi dalam batinnya nggak apa-apa lah, ibu tidak sudah tetap. Cuma ada kata apa namanya? Kata panitia, ibu nanti tahun depan prioritaskan, kita akan tetap ada ini. Dia pulang dengan tanda hampa orang yang miskin ya, itu Bapak Ibu sekalian. Sampai dia pulang dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya sampai nanti tahun depan. Tidak ada harapan lagi. Orang miskin itu cuma mengadah aja nih. Dia ngurut dadanya aja, mengadah ngurut. Ya, karena ibu ini yakin, ya, Allah yang akan mengatur semuanya. Ibunya udah lagi. Jadi belum ada. Nah, tangisnya itu ditumpah dan membaca Al-Quran. Tangis beliau ini bukan mengadukan sama siapa. Dia tidak memandang bahwa itu salah, nasib saja lain, bukan. Tapi memang demikianlah aturan Allah yang dikatakan kita mengajar. Ketentuan Allah itu berlaku sama siapa aja Bapak Ibu sekalian. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Saya mohon maaf saya menyampaikan ini, mungkin itulah kelemahan saya. Ibu ini kita mengadu sama Allah. Walaupun ya Allah saya membaca Al-Quran yang antara kelihatan tidak kelihatan, mohon ampun ya Allah kalau saya salah membaca Al-Quran ini. Tetap Bapak Ibu sekalian, selesai sholat membaca Al-Quran, selesai sholat baca Al-Quran. Dia nggak pikirkan lagi nasibnya belakang. Dia selalu mengadu sama Allah.
Setiap bacaan Al-Quran yang kita baca itu tumbuh ilahi. Dia akan membersihkan mata kita. Dia akan memantulkan nur kepada mata kita bagi orang yang betul-betul memanfaatkan matanya, sehat atau tidak sehat. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, bukan Ramadan saja, berkelanjutan sampailah kira-kira 1 bulan mau ulang tahun Korea berikutnya. Dia ada yang terjadi yang istimewa dalam hidupnya. Kok terang semuanya? Kok saya membaca Al-Quran sudah terang, melihat apapun sudah terang. Giliran ulang tahun Korea dia daftar. Begitu datang, oh ibu yang kemarin ya, ya ibu nomor 1. Begitu pemeriksaan awal sebelum operasi. Mohon maaf sebelumnya dia sudah diperiksa juga di Bapak Ibu sudah jauh banget. Catatan apa namanya historisnya. Begitu diperiksa oleh dokter, dokter bilang ya, ibu nggak perlu lagi dioperasi. Mata ibu sudah bersih dan ibu makan apa selama ini? Di sebelah dari seorang ibu. Saya menerima segala apa adanya dokter. Waktu pendaftaran 1 tahun kemarin betul saya kecil hati. Tapi saya kecil hati saya bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semenjak itu saya tidak berhenti mengucapkan itulah kagum saya kepada Allah. Saya tak makan apa-apa. Dokter yang bukan Islam ini Bapak Ibu sekalian, ya, dia mempelajari itu. Konon ceritanya dokter itu sendiri 6 bulan sebelum masuk Islam. Karena apa? Rupanya dengan membaca Al-Quran ini, ya kan, itu akan mengobati mata kita, Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf, di manalah kacamata saya? Saya pribadi, saya nggak bisa kalau nggak bisa melihat pakai kacamata, kalau nggak kacamata nggak bisa saya baca. Tapi alhamdulillah kalau Al-Quran begitu dilihat. Apa yang terjadi dalam minggu ini, peristiwa ini Bapak Ibu sekalian? Inilah satu contoh. Kalau bulan Ramadan, kalau ada mata kita sedikit rusak segala macam, lihatlah kepada Al-Quran. Bukan sekadar jingowe, baca. Dan programkannya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Mohon maaf. Ya. Ada satu hadis lagi mengatakan, di penghujung hidup kita nanti, terang benderang mata kita itu, di saat malaikat datang kepada kita akan dilihat oleh malaikat sebagai mata kita dilihat dan kepada malaikat. Jelas bagi kita malaikat itu datang nanti. Karena apa? Kita menjaga mata kita. Kalau Bapak Ibu sekalian orang datang menjemput kita, kalau nggak tahu dan itu terjenguk siapa yang menjemput ini, ayo Pak ragu-ragu gitu. Tapi begitu malaikat mau datang kepada kita menyebut kita dengan mata kita yang kita jaga selama ini, Masya Allah. Malaikat itu bukan kasar yang kita lihat Bapak Ibu sekalian. Malaikat itu indah yang kita lihat. Makanya kita pergi kadang-kadang dalam keadaan senang. Itu yang kita lihat. Nah apalagi Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, jagalah mata kita. Saya tidak mengatakan yang rusak-rusak lagi tidak gitu ya. Jagalah mata kita ini kita lihat kepada hal-hal yang tidak baik. Cepat-cepatlah dia. Dilindungi mata kita ini dari hal-hal yang tidak baik. Nah, Ramadan adalah kesempatan kita Bapak Ibu sekalian. Saya katakan, guys, belum tentu Ramadan yang akan datang. Kalau toh kita dipertemukan nanti, anggap itu bulan Ramadan terakhir. Mata saya ini terakhir. Saya akan lihat kepada kebaikan Ramadan. Saya takut nanti begitu melihat malaikat maut kasarnya, mengerikan, karena mata kita tidak kita jaga Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga yang sangat penting, itu yang dikatakan wal fu'ada, hati. Inilah kuasa Allah khusus itu. Hati ini menguasai hati kita itu sangat luar biasa. Kalau mata tadi Pak ada yang jingok, telinganya ada yang dengar. Tapi kalau hati siapa tahu? Tidak ada yang tahu Pak. Umpamanya kami dengan Sultan, ya kan? Ya. Saya menceritakan, katakan mungkin Sultan tidak ada kejelekannya, tapi kok saya buat program di hati saya, Sultan begini, ayo usah kita Pak. Padahal Sultan nggak tahu itu kan, nggak tahu. Sebaliknya juga ibu-ibu, kalau Sultan ini mau cewek, dia kapan matahari kira-kira gitu ya, mau cewek terus Sultan ini kira-kira ngantuk-ngantuk.
sorry. Ya, nah itu harus dijaga. Hati ini sangat penting, Pak. Hati-hati untuk kita. Jangan sampai kita berpikir negatif. Kata orang positif thinking saja lah kita. Waktu lagi sudah jauhkan batin kita, jauhkan hati kita. Justru itu hati ini yang tahu kita, Pak. Istri kita bisa kita bohongi, suami kita bisa kita bohongi, siapa pun bisa kita bohongi. Tapi hati kita nggak bisa kita bohongi. Nah, kita menjaga hati. Makanya lagu Ali itu terkenal, jagalah hati itu. Ya, itu Pak. Apa? Jagalah hati, jangan kau susahi. Jagalah hati. Ini Bapak ini murid Ali. Tapi di mana saya pesta kamu terus dari beliau ini, panitia terus dari. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa menjaga hati, insya Allah yang wal basar mata tadi dia berubah, pendengar yang berubah, karena hati inilah yang menentukan langkah tingkah laku dan niat. Ingat, puasa itu tergantung dari niat. Makanya niat puasa itu mulai bisa tiap malam, bisa sekali saja dalam satu bulan. Karena apa? Allah tahu dengan kita, Allah melihat hati kita, bukan melihat fisik kita, bukan melihat derajat tingkat ekonomi kita, tapi Allah melihat dari niat. Itu yang dikatakan hati, itu yang dikatakan wal-fu'ada, ditaruh oleh Allah di dalam tubuh kita, bukan seperti yang gua tadi. Kalau pendengaran kelihatan ya, kalau mata kelihatan ya, tapi batin itu di sini. Inilah yang dikatakan persiapan batin itu. Kalau kita jaga yang tiga ini, insya Allah la'allakum tattaqun, kita itu betul menjadi orang yang tak mukhlis dan segala macam itu, Bapak Ibu sekalian. Dan sepenuh bulan Ramadan, hati-hati dijaga. Ingat lagi, salah satu yang akan memberi kesehatan, kebaikan, dan kemudahan-kemudahan jalan dengan sedekah. Saya ingin sampaikan di sini. Kalau Bapak Ibu sudah membuat manajemen program untuk bersedekah, saya ingin sedekah juga persiapkan ya dari sedekah harta-harta kita gitu kan. Ya. Mumpung kalau bisa bersedekah itu ada yang afdol, ada yang setengah afdol, ada yang betul-betul ada pahalanya. Kira-kira begitu. Ambil yang afdol. Pokoknya Bapak Ibu sekalian, ini tambahan dari yang tadi. Ya. Ibu sudah memiliki harta rendah. Bulan puasa pun sedekah. Tapi kadang-kadang sedekah itu nih, tiga hari nak lebaran tunjuk lagi supaya bergembira anak yatim bagi dan selamanya. Atau punya orang untuk berbuka. Kalau bisa saya akan mengatakan salah. Bagaimana? Ambillah keafdolan, keberkahan. Allah membarik tadi itu Bapak. Baraklah fi Sya'ban. Tunaikanlah sedekah Bapak Ibu itu di bulan Sya'ban. Umpama contoh, kalau ibu-ibu ingin bersedekah siluk 3 botol kepada anak yatim, kami supaya dia lebaran berbahagia, ibu berikan 2 hari lebaran. Sama lagi beli baju. Kan, itu boleh berani. Enggak ya Pak, belum selesai Pak. Ya nanti gini, makanya saya bilang dia, nanti kalau bisa acara ini singkat-singkat saja. Mohon maaf bisa kritis dia. Iya. Kalau ada ceramah, zikirnya pendek. Kalau bisa, jadi ceramahnya panjang. Ya kan? Saya kritisi. Ya, saya kritisi. Saya di majelis ulama. Ya, saya kritisi. Ada acara-acara ini yang penting Pak Ustadz hanya waktunya. Itu caranya. Ya. Saya jujur aja, saya mengatakan yang hak. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqulu haqqa wa taqulu. Kita tahu dengan kebenaran, kita tahu dengan kode etik. Kalau tahu, jangan campurkan dengan mati. Ya kan? Waktu kita berharga. Sekarang saya diundang kan sesuai banyak ngomong ini. Tapi kalau dibatasi aku sekali beda kalau gini. Saya jujur aja sama Pak. Saya fair, saya tidak ngomong di belakang, itu hati Pak. Protokol singkat-singkat saja. Ini panjang protokol dan ceramah, nggak mau cerita ini. Saya Pak, nggak mau saya ngomong di belakang, kita puasa nih. Termasuk ayat-ayat waktu sholat itu dipendekin juga. Kita belajar itu. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Terakhir. Maaf cerita, bukan marah Pak. Minum dulu. Minum dulu Pak, minum dulu. Ini kita badan dulu ya. Solar saja Pak.
Jadi Bapak Ibu sekalian, lupa siapa yang bicara dari mana? Oh ya, sedekah. Iya. Kalau Bapak Ibu memberikan 2 hari mulai makan, Halo Dewe. ini saya pemantikan saja. Maal balko. Bapak Ibu berikan 2 hari sebelum puasa. Jangan yang panjang-panjang. Mana yang bermanfaat ya? Sedang-sedang lah. Kalau 2 hari sudah lebaran itu Pak, memang banyak orang berikan kepada anak yatim, kadang-kadang kata makanan dulu ini. Bertumpuk sudah. Tapi kalau Ibu berikan 2 hari atau 2 hari setelah puasa, sebelum puasa, nanti fakir miskin itu akan membantu. Anak menjadi sirup 2 botol katanya. Dia akan bantu. Akan saya minum sirup ini di waktu berbuka selama bulan Ramadan. Bayangkan Pak, misalnya Ibu buku dia minum apa? Ya, atas pemberian kita. Ini yang dikatakan sedekah yang afdal. Memberikannya di bulan Sya'ban. Nak belikan sarung itu kok. Kadang-kadang kita belikan kain ini 2 hari nak lebaran. Tapi kalau diberikan di saat bulan Sya'ban, dipakainya selama tarawih. Ini contoh logika kita laksanakan. Betul Pak? Bapak Ibu Setuju. berikan aku umpamanya kain, berikanlah sekarang. Ya sudah, saya sudah setiap minggu sudah. Nah pakai ini jadi aku pilih Pak. Jadwal saya penuh. Saya malah sayangnya dengan pengurus, saya minta sama Pak Ketua. Pak Ketua, MC Bapak itu adalah ceramah Ramadan. Dan sampai sekarang saya jawabnya Pak. Waktu masih kosong ada waktu sekarang penuh Pak. Subuh, alhamdulillah saya kosong. Kalau malam baik di kantor-kantor, yang terus malam tidak bersama. Jadi saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, saya prioritaskan kepada Bapak yang bertanya dulu. Silakan. Apa pertanyaan? Lupa.